Pernahkah kamu merasakan sesuatu berubah? Bukan dari apa yang dia lakukan, tetapi dari cara dia berbicara. Karena pengkhianatan jarang dimulai dari tindakan besar. Ia dimulai dari perubahan kecil yang nyaris tidak terlihat. Nada suara yang berbeda, kalimat yang terdengar biasa, tapi terasa dingin. Jarak emosional yang tumbuh perlahan. Sampai suatu hari kamu sadar bahwa wanita yang dulu begitu dekat, sekarang terasa seperti orang asing. Dan inilah yang paling menakutkan. Banyak pria baru menyadari semuanya ketika semuanya sudah terlambat. Saat emosinya sudah pergi. Saat perhatiannya sudah terbagi. Saat ada pria lain yang diam-diam mulai mengambil tempat di pikirannya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Bukan sekedar tentang perselingkuhan, tetapi tentang bahasa psikologis yang sering muncul sebelum pengkhianatan benar-benar terlihat. Karena ketika hati seseorang mulai menjauh, mulutnya seringkali membocorkannya lebih dulu. Dan percayalah, beberapa kalimat ini terdengar sangat normal. Bahkan mungkin kamu pernah mendengarnya sendiri. Tapi setelah memahami psikologi di baliknya, kamu tidak akan mendengarnya dengan cara yang sama lagi. Pause. Sebelum kita mulai, pahami satu hal penting ini. Tidak semua wanita yang mengatakan kalimat-kalimat ini pasti berkhianat. Manusia kompleks. Hubungan juga kompleks. Namun ketika beberapa tanda ini muncul bersamaan, ditambah perubahan energi, sikap, dan kedekatan emosional, disitulah kamu perlu mulai memperhatikan. Karena pria yang matang bukan pria yang paranoid, tetapi pria yang peka terhadap perubahan. Dan seringkali, intuisi seorang pria sebenarnya sudah tahu ada sesuatu yang salah jauh sebelum logikanya bisa menjelaskan. Sekarang, mari kita masuk ke ungkapan berikutnya yang paling sering muncul tanpa disadari. Ungkapan keempat, aku cuma capek. Sekilas terdengar normal, semua orang bisa lelah. Dan memang benar, kadang itu benar-benar hanya kelelahan biasa. Tapi perhatikan konteksnya. Jika dulu dia antusias berbicara denganmu, sekarang setiap percakapan terasa berat. Jika dulu dia mencari kedekatan, sekarang dia selalu punya alasan untuk menghindar. Jika dulu energinya hidup bersamamu, sekarang semuanya terasa datar. Lalu setiap kali kamu mencoba mendekat, dia hanya berkata, aku capek. Pause. Masalahnya bukan pada kalimat itu. Masalahnya adalah energi emosional di baliknya. Karena ketika seorang wanita mulai terikat secara emosional pada orang lain, energi mentalnya terbagi. Dan tanpa sadar, hubungan lamanya mulai terasa seperti beban emosional. Dia tidak lagi hadir sepenuhnya saat bersamamu. Secara psikologis, ini terjadi karena otaknya mulai membangun asosiasi emosional baru dengan pria lain. Perhatian, antusiasme, rasa penasaran, semua energi itu perlahan berpindah. Dan akibatnya, hubungan yang lama mulai kehilangan warna di matanya. Inilah kenapa pria sering merasa bingung. Kenapa dia berubah, padahal aku masih memperlakukannya dengan baik? Jawabannya karena ketertarikan emosional tidak selalu berjalan logis. Ketika emosi seseorang mulai terikat di tempat lain, bahkan perhatian yang tulus pun bisa terasa hambar baginya. Dan yang paling menyakitkan, seringkali pria mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia mencoba lebih perhatian, lebih sabar, lebih romantis. Padahal masalah utamanya mungkin bukan kurangnya usaha, tetapi karena hati pasangannya sudah mulai bergerak ke arah lain. Sekarang kita masuk ke ungkapan kelima. Dan ini mungkin salah satu yang paling berbahaya, karena terdengar sangat dewasa. Aku hanya ingin bahagia. Kalimat ini terdengar polos, bahkan masuk akal. Siapa yang tidak ingin bahagia? Tapi dalam banyak kasus pengkhianatan emosional, kalimat ini menjadi alat pembenaran paling kuat.
Karena ketika seseorang mulai merasa bersalah atas apa yang dia lakukan, pikirannya akan mencari alasan moral agar tetap merasa dirinya benar. Dan salah satu cara termudah adalah mengubah pengkhianatan menjadi perjuangan mencari kebahagiaan. Perhatikan perubahan pola pikirnya. Dulu hubungan adalah tentang kita. Sekarang semuanya berubah menjadi aku. Aku ingin bahagia. Aku ingin menemukan diriku. Aku merasa kehilangan diriku. Kalimat-kalimat ini sering muncul ketika seseorang mulai memprioritaskan dorongan emosional barunya dibanding komitmen yang sudah ada. Dan yang lebih rumit, kadang dia benar-benar percaya pada narasi itu. Inilah kekuatan disonansi kognitif. Pikiran manusia sangat pintar menciptakan cerita agar dirinya tidak terlihat salah di mata sendiri. Karena menerima kenyataan bahwa dirinya sedang menyakiti pasangan terlalu berat secara emosional. Jadi otaknya menciptakan pembenaran. Aku tidak egois, aku hanya mencari kebahagiaan. Padahal di balik itu, ada hubungan emosional lain yang mulai membuatnya merasa hidup kembali. Dan di titik ini, banyak pria melakukan kesalahan fatal. Mereka memohon, mengejar, memaksa penjelasan. Padahal semakin Anda kehilangan kendali diri, semakin cepat rasa hormat emosional itu runtuh. Pria matang memahami sesuatu yang penting, bahwa Anda tidak bisa mempertahankan seseorang dengan tekanan emosional. Karena cinta yang dipaksa bertahan, pada akhirnya hanya meninggalkan luka. Pause. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kadang pengkhianatan tidak dimulai dari tubuh. Ia dimulai dari emosi. Dari seseorang yang perlahan mulai merasa lebih dipahami oleh orang lain. Lebih didengar, lebih hidup. Dan sebelum perselingkuhan fisik terjadi, biasanya hubungan emosionalnya sudah lebih dulu berpindah. Itulah kenapa perubahan bahasa sangat penting diperhatikan. Karena kata-kata adalah jendela dari kondisi emosional seseorang. Wanita yang masih benar-benar terhubung dengan pasangannya mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin lelah. Tapi dia tetap berusaha menjaga koneksi. Sedangkan wanita yang emosinya mulai pergi, perlahan mulai membangun jarak psikologis. Dan jarak itu terdengar dari caranya berbicara. Sekarang pertanyaan terbesarnya, apa yang harus dilakukan pria ketika mulai melihat tanda-tanda ini? Jawabannya bukan panik, bukan juga menjadi obsesif mengawasi setiap gerakannya. Karena pria yang kehilangan pusat emosinya sendiri justru akan mempercepat kehancuran hubungan. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah melihat realitas dengan tenang, tanpa menyangkal, tanpa drama berlebihan, tanpa membohongi diri sendiri. Karena banyak pria sebenarnya sudah melihat tandanya, tetapi memilih mengabaikannya karena takut menghadapi kenyataan. Dan itulah yang paling menghancurkan. Pria kuat bukan pria yang tidak pernah terluka. Pria kuat adalah pria yang berani melihat kenyataan, meskipun menyakitkan. Pause. Dan ingat ini, jika seseorang benar-benar ingin tetap bersama Anda, dia akan menjaga koneksi itu, bukan perlahan mengikisnya. Cinta sejati tidak sempurna, tapi ia tetap berusaha, tetap hadir, tetap terbuka, tetap peduli pada apa yang Anda rasakan. Karena ketika hati masih ada, komunikasi masih punya kehidupan. Tetapi ketika emosi mulai pergi, kata-kata sering berubah menjadi tembok. Dan disitulah Anda harus mulai mendengarkan. Bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Jika video ini membuka perspektif baru untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Ungkapan mana yang menurut Anda paling sering muncul dalam hubungan modern saat ini?